pemberitaan media dan kuasa oligarki. Keputusan Menteri Penerangan Pers dan Grafika Dr. Andes Subrata mengenai alasan media sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia menjadi elemen penyeimbang dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Media atau pers merupakan wajah ekspresi kebebasan informasi serta berpendapat. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa media pada rezim Orde Baru bukanlah alat politik oligark untuk mendapatkan kekuasaan. Akan tetapi lebih daripada itu, media digunakan sebagai alat propaganda penguasa untuk menciptakan kestabilan sosial, ekonomi, dan politik. Selama pemerintahan Orde Baru, ruang gerak pers Indonesia terbelenggu, terutama pada tahun 1980-an. Role eksternal sangat ketat. Pers berperan menjadi humas kekuasaan sehingga apa yang disajikan tersentralistik dalam lingkaran kekuasaan rezim. Namun tumbangnya Orde Baru dan berganti menjadi reformasi tahun 1998 merubah segalanya. Departemen Penerangan dalam Kabinet Persatuan Nasional dihapus, kontrol atas pelaksanaan kebebasan pers diserahkan pada masyarakat. Kebebasan pers semakin terjamin dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini menjamin tidak adanya campur tangan pemerintah dalam kehidupan pers. UU tersebut semakin diperkuat dengan mempermudah izin usaha pers dengan diterbitkannya Permen Nomor 1 Tahun 1998 tentang kemudahan mendapatkan surat izin usaha penerbitan atau SIUP. Kemudahan izin usaha tersebut membuat ledakan bisnis media. Lebih dari 900 izin radio dan TV komersial diterbitkan. Sejak saat itu juga bermunculan lahirnya oligarki media. Mereka mengubah lanskap media di Indonesia. Sebut saja diantaranya Hairul Tanjung yang mendapat izin membuka Trans TV, Haritanu Sudibyo yang membeli saham TPI dan RCTIL, sekaligus mendirikan Global TV, dan Surya Paloh mendirikan Metro TV. Lalu ada Abu Rizal Bakri pemilik TV One dan NTV. Hadirnya oligarki dengan sumber daya media tidak hanya mengubah landscape bisnis media, namun juga mengubah lanskap orientasi politik media. Keberpihakan oligark media ini pada kandidat membuat pemberitaan bias. Pers seolah hanya menjadi kendaraan, senjata dan amplifikasi keperluan kandidat yang didukung oleh oligark media semata untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Ditambah lagi dengan para oligark media tersebut sekaligus merangkap menjadi ketua umum partai politik yang berpihak pada kandidat capres-cawapres dalam pilpres. Maka dukungan ini memengaruhi kepentingan oligark media dalam memimpin partai politik dan orientasi politik pemberitaan dari bisnis media miliknya. Hadirnya para pemilik media dalam kancah politik praktis secara langsung maupun tidak akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Merosotnya demokrasi salah satunya ditandai dengan pemberitaan yang tidak berimbang. Para oligark media mengkooptasi pemberitaan atas kepentingan dirinya dan kelompoknya. Pada kondisi ini demokrasi seakan tampak dilaksanakan secara prosedural. Namun secara substansi demokrasi ini tidak lagi dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Sebab itu sebagai pilar demokrasi media atau pers harus kembali pada posisi ideal menjadi pencerah bangsa, menjadi pengawas bagi kepentingan publik. Membuka ruang gelap yang luput dari perhatian publik, menjadi perpanjangan tangan dan kanal bagi publik, bukan sekedar corong pengumuman untuk kekuasaan. Kita tentu menantikan fungsi pers merdeka yang menjadi saluran kepentingan publik dan menjadi pengawal demokrasi yang substantif. Tantangan media sesungguhnya harus keluar dan melepaskan dirinya dari para cengkraman kepentingan oligarki. Tentu kita sangat menantikan fungsi pers merdeka, mencerahkan, dan menjadi saluran kepentingan publik.